Halo teman-teman, para viewers dan subscribers YouTube Maro Channel, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai OJK memblokir ribuan nomor debt collector dan sanksi diberikan kepada 9 pinjol yang tidak mengindahkan aturan dan peraturan OJK. Inilah yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Namun sebelumnya, saya mau tunjukkan dulu kepada teman-teman video ini. Mengguncang pagar pabrik. Tak menemukan orang yang dimaksud, para pelaku mengamuk hingga menganiaya seorang karyawan pabrik. Kurang dari 1x24 jam, seorang pelaku berinisial J diringkus unit Resmob Polres Metro Jakarta Barat di tempat persembunyiannya di daerah Cengkareng. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam milik pelaku. Teman-teman sudah menyaksikan tadi, itu adalah video penangkapan seorang debt collector yang membanting karyawan di sebuah perusahaan. Jadi debt collector ini melakukan ala-ala hukum rimba. Nah, setelah debt collector ini ditangkap, Anda bisa lihat tadi dia seperti kerupuk yang kena siram air. Dan beberapa waktu yang lalu juga telah dilakukan penangkapan kepada seorang debt collector yang melontarkan cacian dan makian atau kata-kata tidak senonoh kepada nasabahnya yang ditagih. Tidak hanya itu saja, dia juga menendang pintu rumah si nasabahnya karena si nasabahnya tidak membukakan pintu. Dan tidak berapa lama setelah itu, dia ditangkap oleh polisi karena dilaporkan oleh tetangganya yang melihat kegaduhan tersebut atau yang merasa terganggu karena kegaduhan tersebut. Di setiap video-video saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang ketakutan akan dikunjungi debt collector, saya selalu mengatakan kepada Anda tidak usah takut. Karena debt collector itu dibatasi dengan aturan dan peraturan dan dia tidak akan berani melakukan sesuatu hal yang merugikan Anda, yang membuat Anda celaka. Kalau dia berani melakukan hal seperti itu, nah inilah dia video-video yang sudah kita lihat tadi. Itulah yang akan mereka hadapi. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman yang galbay untuk takut kepada yang namanya debt collector pinjol. Karena kalau debt collectornya macam-macam, ya itulah yang akan terjadi. Silahkan laporkan, maka debt collectornya akan ditangkapi. Apalagi pada saat ini institusi Polri sedang melakukan perbaikan. Dan kita lihat belakangan ini, mereka ini, institusi Polri, gencar melakukan penangkapan kepada para debt collector. Belum lagi bulan lalu, di Pekanbaru, ada juga kejadian yang seperti itu. Di mana 7 debt collector mengejar satu nasabah, lalu kemudian menganiaya nasabah tersebut, dan tidak berapa lama kemudian, debt collectornya ditangkap dan dihukum 7 tahun penjara. Bukan hanya itu, bahkan di depan kantor polsek tersebut, para debt collector ini melakukan penganiayaan, kepala polseknya juga langsung dicopot. Jadi tidak usah takut kepada teman-teman yang sedang galbay, karena hukum serta aturan dan peraturan melakukan fungsinya. Jadi jangan takut ya teman-teman. Bagi kalian yang masih takut-takut dengan teroran, ancaman, makian para debt collector pinjol, sehingga kalian terus memaksakan diri untuk membayar, padahal kalian sudah tidak sanggup lagi sebenarnya untuk membayar hutang pinjol, tapi kalian memaksakan diri, apalagi dengan meminjam sana-sini, jual-jual aset, apalagi meminjol lagi ke pinjol lain. Jangan Anda melakukan itu hanya karena Anda takut dengan yang namanya penagihan, teroran, ancaman, dan intimidasi dari para debt collector pinjol lewat WA, email, ataupun SMS, atau Anda ketakutan didatangi oleh debt collector seperti tadi. Jadi supaya Anda bisa kuat mentalnya, supaya Anda tidak memaksakan diri terus untuk membayar, sehingga nanti Anda akan menghadapi masalah yang besar atau bahaya yang lebih besar lagi, saya sarankan Anda bergabunglah bersama kami di grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini ada banyak teman-teman kalian yang senasib, yang siap mendukung, mensupport kalian, menjelaskan segala sesuatu kepada kalian, dan memberikan penjelasan-penjelasan serta membuka semua kebohongan-kebohongan dan hoaks-hoaks yang diciptakan oleh para debt collector pinjol untuk menakut-nakuti kalian. Di grup ini sudah banyak yang tertolong. Sudah sangat banyak sekali yang tertolong di grup ini dan mereka senang masuk grup ini. Walaupun awal-awalnya tadi mereka ketakutan, mereka stres, mereka tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, bahkan mereka hampir dipecat dari pekerjaannya, bahkan mereka hampir saja cerai suami istri. Bahkan ada beberapa yang hampir bundir akibat dari kelakuan teroran dari para debt collector pinjol ini. Tapi setelah mereka masuk grup ini, mereka bisa tertawa bersukaria di grup ini.
bercanda bersama teman-teman mereka yang senasib. Dan kalau ada yang tidak bisa terpecahkan oleh salah seorang teman yang baru masuk ke grup ini, anggota baru, maka anggota lama yang sudah berpengalaman akan berlomba-lomba untuk membantu, untuk memberikan support dan dukungan serta booster mental kepada teman kita yang baru. Nah, Anda pun kalau masuk ke sini, tentu teman-teman kita di grup ini akan dengan senang hati untuk membantu kalian. Karena mereka sudah pernah mengalami perlakuan dan juga kelakuan para debt collector pinjol yang membuat hidup mereka tadinya sengsara, menderita, stres, dan juga keluarga mereka hampir berantakan. Tapi setelah mereka masuk ke grup ini, mereka bisa memulai hidup baru dengan tenang, dengan santai. Jadi, silahkan gabung ke grup ini lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini dan mulailah hidup baru Anda. Tinggalkan masalah galbay dan bergabunglah bersama teman-teman di grup ini supaya Anda bisa memulai hidup baru melupakan masalah-masalah galbay Anda. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai berita yang tersebar di media sosial di mana katanya OJK memblokir ribuan nomor debt collector dan memberikan sanksi kepada 9 pinjol yang melakukan pelanggaran kepada aturan dan peraturan yang telah ditetapkan OJK. Tercatat hingga hari ini Mei 2025, OJK telah menerima 70.819 pengaduan dari para nasabah. Terkait hal tersebut, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal atau yang biasa disingkat dengan Satgas Pasti, melaksanakan penegakan hukum dan memblokir ribuan nomor debt collector pinjol. OJK menyampaikan penegakan ketentuan perlindungan konsumen merupakan prioritas utama yang harus dilakukan lewat pemantauan ilegal yang merugikan masyarakat. Hingga saat ini OJK telah melakukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kontak debt collector dan pemblokiran dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang biasa kita singkat dengan Kominfo RI. Selain itu, OJK juga jatuhkan sanksi bagi 9 pinjol OJK berupa sanksi administratif kepada puluhan pelaku industri jasa keuangan di sektor pembiayaan, termasuk 9 pinjol di dalamnya. OJK mengatakan bahwa sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan juga atas hasil pengawasan langsung di lapangan selama bulan April 2025. Dan selama bulan April 2025 yang lalu, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif kepada 17 perusahaan pembiayaan. 5 diantaranya adalah perusahaan modal Ventura, 9 diantaranya adalah penyelenggara P2P atau pinjol. Adapun sanksi yang diberikan berupa denda dan peringatan tertulis. OJK berharap dengan diberikannya sanksi kepada 9 pinjol dan pemblokiran yang diberlakukan terhadap ribuan nomor debt collector, hal itu bisa membantu untuk menerapkan atau menegakkan kepatuhan dan menjadi pelajaran kepada pinjol-pinjol lainnya. Supaya ke depannya, pinjol-pinjol ini bisa lebih patuh lagi terhadap aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Dan hal ini dapat mendorong pelaku usaha, terutama P2P atau pinjol, meningkatkan aspek tata kelola dan SOP perusahaan, standar operasional perusahaan yang baik, yang sesuai dengan aturan dan peraturan serta kehati-hatian dalam melakukan pemenuhan kebutuhan terhadap ketentuan yang berlaku supaya mereka berkinerja lebih baik lagi dan berkontribusi secara optimal sesuai aturan dan peraturan yang berlaku. Mengenai pemblokiran terhadap nomor-nomor debt collector, kita berharap ke depannya OJK bisa lebih tegas lagi dan lebih giat lagi untuk melakukan pemblokiran kepada nomor-nomor yang selalu melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak semestinya. Dan bagi mereka debt collector yang melanggar aturan penagihan OJK, maka dari itu OJK seharusnya dapat memblokir nomor-nomor yang melakukan penagihan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bermuatan intimidasi, bermuatan penghinaan, bermuatan teroran, bermuatan pengancaman, dan kata-kata yang merendahkan yang berisi kebun binatang. Saya rasa itu bukanlah hal yang sulit bagi OJK dengan melibatkan instansi-instansi terkait seperti Kominfo dan penyedia jasa aplikasinya sendiri, termasuk operator, penyedia WhatsApp, email, dan SMS. Contoh,
OJK dan Kominfo bisa mendeteksi kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang disisipkan dalam melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan aturan dan penagihan yang telah ditetapkan OJK. Dan langsung memblokir secara otomatis by settingan nomor tadi itu yang mengirimkan ancaman-ancaman, teroran, dan bahkan intimidasi tersebut. Itu mereka bisa setting pemblokiran otomatis secara sistem. Seperti yang pernah dilakukan oleh operator penyedia jasa telekomunikasi. Nah, beberapa tahun yang lalu, saya masih ingat ketika saya bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. Telkomsel maupun XL dan beberapa jasa provider lainnya bisa memblokir WA atau SMS yang bermuatan atau yang berisikan kata-kata atau kalimat seperti butuh dana tunai, kemudian butuh pinjaman, kemudian gadai BPKB. Nah, kata-kata atau kalimat-kalimat ini mereka akan langsung blokir secara otomatis apabila ini disisipkan di suatu SMS ataupun WA ketika kita mengirimkan pesan kepada orang lain, apalagi orang banyak. Termasuk pinjaman modal usaha, itu adalah kata-kata yang diblokir dan lain-lain. Apabila kita mengirimkan SMS yang bermuatan kata-kata atau kalimat tersebut, maka nomor yang kita pakai secara otomatis akan terblokir. Nah, saya kira cara seperti ini juga bisa dilakukan oleh para instansi terkait, terutama OJK. Saya yakin ini bisa diterapkan dan dilakukan dengan mudah oleh pihak OJK. Jika pihak OJK benar-benar ingin menegakkan aturan dan peraturan yang dibuatnya. Dan jika OJK benar-benar serius dalam menangani kekacauan yang sedang terjadi sekarang ini di masyarakat akibat ulah para debt collector pinjol yang menimbulkan banyak masalah dengan mengirimkan ancaman-ancaman, teroran dan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, yang membuat nasabah stres, yang membuat nasabah ketakutan, dan bahkan tidak sedikit yang bundir akibat ulah para debt collector ini. Saya kira ini bisa dicegat oleh OJK dan pihak-pihak terkait lainnya jika memang mereka benar-benar serius untuk melakukan kinerja mereka dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, itu sangat gampang sekali bagi OJK dan instansi-instansi terkait lainnya. Kalau memang benar-benar mereka ingin melaksanakan dan menegakkan aturan dan peraturan. Pesan-pesan yang tidak senonoh tersebut biasanya dikirimkan oleh para debt collector dengan memakai nomor samaran tanpa menyebutkan nama perusahaannya. Dan itu bisa dihandle atau diblokir oleh OJK dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Seperti yang saya katakan tadi, jika memang OJK benar-benar serius dalam menegakkan aturan dan peraturan yang dia buat, dan juga menertibkan para debt collector yang bekerja di lapangan, dan juga pinjol-pinjolnya. Jika memang OJK benar-benar serius, bukan hanya pencitraan, OJK bisa melakukan itu dengan mudah. OJK bisa melakukan pemblokiran terhadap kata-kata dan kalimat-kalimat yang melanggar aturan penagihan tersebut dengan mudah. Tapi kalau ternyata OJK hanya pencitraan saja dengan mengatakan bahwa OJK telah memblokir ribuan nomor debt collector dan memberikan sanksi terhadap 9 pinjol, tentu hal itu tidak akan pernah bisa terlaksana. Karena memang OJK tidak berniat. Kalau OJK berniat dan OJK mau, itu sesuatu hal yang sangat gampang menurut saya. Dan kita akan lihat ke depannya, apakah OJK ini hanya pencitraan saja atau benar-benar serius untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta fungsinya dan menjalankan ataupun menegakkan aturan dan peraturan yang dibuatnya. Kita saksikan ke depannya bagaimana OJK ini sebenarnya, apa tujuan OJK ini. Ini akan kelihatan dari tindakan mereka ke depannya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan salam sahabat.